Bismillah ya Allah ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Pada akhir-akhir ini banyak sekali yaitu para subscriber kita yang bertanya tentang suatu keilmuan dan tentang kelemahan. Yaitu diantaranya ada saudara-saudara kita juga yang menanyakan, Bang, bagaimana cara kelemahan ilmu kebal, cara melemahkan ilmu kebal. Baik sahabat, untuk melemahkan ilmu kebal, di sini ada beberapa sisi yang akan saya jelaskan dalam dunia keilmuan. Saya hari ini akan saya jelaskan tentang bagaimana kelemahan ilmu kebal tersebut. Dalam dunia ilmu kebal itu sebenarnya yang dinamakan ilmu kebal itu mungkin tujuannya untuk membentengi diri sendiri. Tapi di sini saya akan membahas dan menjelaskan kepada subscriber kita yang bertanya tentang bagaimana kelemahan ilmu kebal. Kelemahan ilmu kebal yaitu ada beberapa sisi sahabat. Yaitu diantaranya kelemahan ilmu kebal, satu, ketika orang tersebut berlaku sombong. Terus kedua, ada yang digunakan secara tidak baik. Dan yang ketiga, itu ada kelemahan secara alami. Dan yang keempat, ada juga kelemahan melalui dirinya sendiri. Dan yang kelima, kelemahan itu akan timbul dari sekitarnya sendiri. Baik sahabat, kelemahan ilmu kebal banyak sekali tentang kelemahannya, dan jenis-jenis ilmunya pun juga banyak sekali. Nah, di sini saya menjelaskan atau membeberkan khusus untuk orang-orang yang sombong ketika memiliki keilmuan tersebut. Mohon maaf bagi orang-orang yang baik. Di sini saya hanya menjelaskan untuk orang-orang yang sombong. Insya Allah kalau orang baik akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelemahan ilmu kebal. Satu, ketika orang tersebut itu sombong, maka level ilmunya itu akan berkurang sahabat. Dan akan berkurang, bahkan ilmu tersebut bisa juga tidak akan berfungsi. Tergantung jenis ilmu yang mereka amalkan. Dan yang kedua, itu ketika dipakai kejahatan, ilmu tersebut tidak akan ada efek sama sekali, bahkan tidak akan merasakan kepada si pemiliknya. Dan juga ini khusus untuk ilmu-ilmu yang baik ya, untuk ilmu yang baik. Nah, itu tidak akan dirasakan ketika orang tersebut dilakukannya untuk kejahatan. Itu akan hilang sahabat, akan hilang dan tidak akan berfungsi. Kalau ilmu sesuatu yang diamalkan itu dari gurunya diamanatkan bahwasanya ilmu tersebut itu untuk baik, tapi ketika mereka langgar dipakai yang tidak baik, maka akan sirna dengan sendirinya, bahkan tidak bisa berfungsi sama sekali. Itu kelemahan diantaranya. Dan yang ketiga, orang kelemahan ilmu kebal secara alami. Baik, ilmu kebal kelemahan secara alami yaitu ketika ada sesuatu yang kuat. Mungkin banyak sekali akhir-akhir ini yang menyombongkan diri tentang keilmuannya. Sebenarnya gini sahabat, itu akan bisa hilang
dengan sesuatu yang alami. Apa di antaranya? Sesuatu yang alami itu bisa dilemahkan dengan benda alam seperti batu dan juga sesuatu kayu, dan juga ada sesuatu dengan dedaunan, itu akan bisa hilang dengan alam. Bahkan secara alami pun juga bisa hilang dengan emas. Apabila metode-metode itu tidak bisa ditembus, dengan emas akan mudah untuk ditembus, sahabat. Karena dalam dunia ilmu kebal itu banyak sekali ya kelemahan-kelemahannya kalau ilmu tersebut dipakai tidak baik. Itu kelemahan secara alami. Bisa pakai daun, dedaunan, daun-daun tertentu seperti daun kelor ataupun pohon tebu ireng, ya, tebu hitam ya sahabat ya, dengan bambu kuning itu bisa, dan juga bisa dilemahkan juga oleh, yaitu secara alami oleh batu. Dia juga akan merasakan sakitnya ataupun terluka. Bahkan kebanyakan pada zaman dahulu itu digunakan dengan secara alami dengan metode emas. Makanya kenapa zaman dulu banyak sekali pusaka yang berlapis emas, sahabat. Karena zaman dahulu banyak sekali orang-orang yang kebal dalam suatu keilmuan tersebut. Makanya ilmu kebal itu mudah ditembus oleh emas ya, secara alami. Karena dalam suatu emas itu memiliki energi tersendiri dan aura tersendiri secara alami. Dengan seiringnya waktu, masih banyak sekali yaitu kelemahan-kelemahan hal-hal ilmu kebal, sahabat. Mohon maaf saudaraku. Di sini kami menjelaskan hanya khusus untuk yang sombong dengan kepemilikan ilmu-ilmu tersebut. Bahkan itu bisa sekali, mudah sekali ketika kita mencari benda tidak ada, ketika kita istilahnya mencari di sekitar kita tidak ada untuk melemahkan hal itu. Ada satu doa yang saya akan ajarkan. Ketika ada seseorang memberikan senjata, Anda suruh mencoba orang tersebut, insya Allah orang tersebut akan ketakutan. Ketika mereka menyuruh Anda mencoba dirinya, ketika ada yang suruh mencoba seperti itu, ambil aja senjatanya, sahabat, dan bacakan satu kalimat doa ini, insya Allah mustajab. Apa yang harus dibacakan? Bacakan inna lillahi wa inna lillahi raji'un, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insya Allah tiupkan kepada golok ataupun pusaka tersebut, tancapkan ke tanah, sahabat. Insya Allah orang tersebut akan takut dengan sendirinya. Akan takut dengan sendirinya ketika mereka mengetahui Anda membacakan kalimat-kalimat itu. Jadi sebenarnya dalam hal dunia seperti itu kita tidak perlu sombong, sahabat ya. Tidak boleh menyibukkan diri. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita pelajari, semua itu cukup yang mengetahui diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, pencipta semua makhluk. Jadi kita jangan berbangga diri ketika punya ilmu ataupun punya amalan untuk penjagaan, untuk keselamatan. Semua itu hanya sebatas media ya. Tetap kita mengijabahnya itu adalah meminta kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali sahabat metode-metode kelemahan ilmu kebal. Jadi kita sebagai manusia jangan pernah ya mencoba seperti itu, sahabat, terhadap orang lain.
kita harus saling mengasah asuh dengan siapapun. Tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling menjelekan, bahkan bila perlu kita tetap selalu mengalah dan menunduk sahabatnya. Dan ini banyak sekali yang bertanya tentang kelemahan ilmu kebal. Saya jelaskan, yaitu seperti tadi, banyak sekali kelemahannya sahabat. Namun ini bukan untuk iseng ya, bukan untuk coba-coba, bukan. Tapi di sini untuk jaga-jaga diri kita sendiri dan kalian semua ketika menghadapi orang-orang yang sombong di depan Anda. Insya Allah orang baik akan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, mungkin yang saya jelaskan bisa diambil sisi baiknya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua tentang bagaimana mengetahui kelemahan ilmu kebal. Soalnya banyak sekali ya sahabat ya. Ada juga yang dengan bawang kuning, ada juga dengan tebu ireng, ada yang pakai daun kelor, bahkan ada juga yang pakai pohon bidara sahabat. Insya Allah pakai pohon bidara jebol ya, karena pohon bidara itu adalah racunnya untuk bangsa jin. Bahkan daunnya pun juga bisa beracun untuk bangsa jin. Ada juga pakai batu, ada juga yang pakai emas, ada juga yang pakai perak. Banyak jenis ragamnya sahabatnya. Tapi kebanyakan yang diandalkan pada zaman-zaman dahulu yaitu ada beberapa jenis sahabat, seperti emas, perak yang sering digunakan pada zaman dahulu. Kenapa? Pusaka-pusaka zaman dahulu banyak sekali yang berlapis emas, bahkan berlapis perak. Karena zaman dahulu banyak sekali orang-orang yang sakti, banyak sekali orang-orang yang kebal. Makanya mereka berlomba-lomba untuk mencari kelemahannya masing-masing. Oke sahabat, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menuluran. Bismillah ya